two, three. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di konten apresiasi prosa fiksi, di mana kali ini Indah membahas mengenai angkatan pujangga baru. Nah, hadirnya pujangga baru itu karena sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu, di mana kaum muda atau kaum pujangga yang gandrung akan persatuan, jiwa nasionalisme, serta hasrat yang kuat untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, para pujangga baru ini atau kaum muda atas dasar kehendak dan tujuan keinginan yang sama, mereka menginginkan adanya sastra dan budaya yang lebih maju dari yang sudah-sudah atau dari angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, hal itu dapat kita lihat dengan adanya majalah Timbul dan Panji Pustaka pada tahun 1932 yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang isinya itu menuju ke arah kesusastraan baru. Akhirnya pada pertengahan tahun 1933 terbitlah majalah Pujangga Baru yang menandai lahirnya angkatan Pujangga Baru ini di Indonesia. Nah, mula-mulanya majalah itu dimaksudkan untuk menghimpun goresan pena para sastrawan muda yang tersebar dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, kemudian majalah itu menjadi trompet Pujangga Baru yang memuat tulisan-tulisan kaum terpelajar, terutama para peminat sastra. Dalam majalah Pujangga Baru ini juga berisi tentang penyebaran semangat baru kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan sosial menuju terbentuknya tujuan kesatuan bangsa. Pujangga Baru itu memiliki tujuan yang pertama untuk mengembangkan jiwa dan semangat baru yang lebih berani mengambil inisiatif untuk mengadakan pembaruan, yang ingin melenyapkan sifat-sifat sastra yang terikat pada angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, para pujangga baru itu mendambakan hasil sastra yang cara bercerita dan bahasanya itu dinamis, bebas, dan kreatif. Yang kedua, para pujangga baru ingin menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dinamis dan segar, tetapi juga mengandung keindahan pada sastranya. Para pujangga ingin membuang kata-kata sulit yang tidak dipakai pada kehidupan sehari-hari, seperti pada angkatan-angkatan sebelumnya. Dan yang ketiga, tujuan dari pujangga baru itu untuk mengutamakan bahasa yang bernilai estetis atau bahasa yang mengutamakan keindahan, tetapi artinya itu tidak muluk-muluk pada sastranya, karena keindahan dapat pula terkandung dalam kesederhanaan. Nah, teman-teman, pada angkatan pujangga baru ini ada dua pandangan, yaitu dari Sultan Takdir Ali Syahbana dan dari Sanusi Pane. Yang pertama itu pandangan Sultan Takdir Ali Syahbana yang mendambakan bahwa masyarakat Indonesia yang statis itu hendak dirombak menjadi masyarakat dinamis seperti masyarakat Barat. Nah, di sini Sultan Takdir Ali Syahbana menginginkan hasil karya sastra yang berorientasi ke arah barat. Nah, sedangkan Sanusi Pane memiliki pandangan bahwa manusia Indonesia yang maju itu hendaknya merupakan persatuan antara jasmani dan rohani, antara barat dan timur. Nah, Sanusi Pane itu menginginkan kebudayaan Indonesia yang baru itu hasil perpaduan atau ramuan antara kebudayaan timur di masa lampau dan kebudayaan barat. Nah, Sanusi Pane ingin mencampurkan antara materialisme dan idealisme. Lalu siapa saja sastrawan angkatan pujangga baru ini dan apa saja karyanya? Yang pertama itu ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Karyanya itu ada roman Dian yang Tak Kunjung Padam, roman Layar Terkembang, roman Tak Putus di Rundung Malang, roman Anak Perawan di Sarang Penyamun, kumpulan puisi Tebaran Mega, dan roman Grota Azura, dan juga ada terjemahan karya Picere Lotti yang berjudul Nelayan di Lautan Utara. Lalu yang kedua ada Amir Hamzah, karyanya itu ada kumpulan puisi Buah Rindu, kumpulan puisi Nyanyi Sunyi,
kumpulan puisi terjemahan yang berjudul Setanggi Timur, dan terjemahan yang berjudul Bhagavad Gita. Kemudian yang ketiga ada Armin Spane. Nah, Armin Spane ini karyanya ada kumpulan puisi berjudul Jiwa Berjiwa, Roman Belenggu, kumpulan puisi Gamelan Jiwa, kumpulan cerita pendek Kisah Antara Manusia, dan kumpulan drama Jinak-Jinak Merpati. Lalu yang keempat ada Sanusi Pane. Karyanya itu ada prosa berirama berjudul Pancaran Cinta, kumpulan puisi Puspa Mega, drama Air Langga, dan ada terjemahan Kekawin Empu Kanwa yang berjudul Arjuna Wiwaha. Lalu ada Ali Hashmi, karyanya itu ada kumpulan puisi Kisah Seorang Pengembara, Dewan Saja, kumpulan puisi Bermandi Dalam Bulan, kumpulan puisi Suara Azan dan Lonceng Gereja, dan ada kumpulan puisi Sepanjang Jalan Raya Dunia. Selanjutnya ada Jan Engelbert Tatengkeng yang karyanya itu berjudul Rindu Dendam, yaitu kumpulan puisi. Karena kita sudah membahas mengenai angkatan pujangga baru, tak lengkap kalau kita tidak menganalisis karya sastra yang ada pada angkatan ini. Maka dari itu, Indah akan menganalisis karya sastra yang berjudul Layar Terkembang, yaitu roman karya Sultan Takdir Ali Syabana, menggunakan teori struktural dengan menggunakan unsur intrinsiknya. Satu tema dalam novel ini adalah tentang emansipasi wanita dan percintaan. Kemudian yang kedua itu ada alur. Alur yang digunakan pada roman ini yaitu alur maju. Yang ketiga tokoh. Yang pertama ada tokoh utama itu bernama Tuti, Maria, dan Yusuf. Dan ada tokoh pendamping nama-namanya yaitu Raden Wiryatmaja, Partadiharja, Saleh, Ratna, Soekarto, dan Rukama. Dan ada tokoh sampingan yaitu ketiga anak laki-laki di sekitar akuarium, istri Partadiharja, Juhro, ayah Yusuf, ibu Yusuf, Dahlan, Rukmini, perawat Maria, Iskandar, dan Ningsih. Keempat ada latar. Latar tempat yaitu di pasar ikan, dekat pohon asam yang rindang, di bawah pohon mangga, gedung permufakatan, serambi depan rumah, danau Ranau, poliklinik, kota Martapura, air terjun Dago, CBZ atau rumah sakit, rumah Saleh di Sadanglaya, di rumah sakit, di Pecet, dan taman pemakaman umum. Latar waktunya pada pagi hari, sore hari, malam hari, dan hari Minggu. Dan latar suasananya yaitu ramai, hikmat, ketenangan, dan haru. Kemudian sudut pandang. Nah, roman ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu amanat. Amanat dari roman ini adalah wanita harus berpengetahuan luas agar bisa memberi pengaruh besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga lebih dihargai kedudukannya dalam masyarakat. Sekian pembahasan mengenai angkatan pujangga baru serta analisis karya sastranya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.